Hai, perkenalkan nama saya Sandra Bange, Sambung Akademi 1, 19101. Di video ini, saya akan membahas materi-materi yang telah kami pelajari pada mata kuliah Pendidikan Komunitas Asia. Pada mata kuliah ini, kami telah mempelajari tentang gambaran umum kawasan Asia, kondisi geografis, dan konflik-konflik yang terjadi, serta sistem pendidikannya. Nah, di sini saya hanya akan membahas tentang sistem pendidikannya, di mana pada benua Asia, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat, serta Asia Tenggara. Yang pertama, saya akan membahas Asia Tenggara. Sistem pendidikan di Asia Tenggara yang saya ambil adalah negara Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia. Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan ini banyak diadopsi oleh sekolah negeri dan swasta. Ada 3 jenjangnya, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Wajib belajar di Indonesia sendiri adalah 12 tahun. Saat ini, sekolah-sekolah ini dikelola oleh 3 kementerian. Pendidikan dasar dan menengah ada di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan. Sedangkan pendidikan tinggi ada di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Ada juga pendidikan dasar menengah dan tinggi yang berbasis agama dan dikelola oleh Kementerian Agama. Sistem pendidikan nasional ini berupaya untuk memberikan penguatan akademis, pengasah keterampilan, serta membina sikap positif setiap siswa sejak dasar. Namun, sistem pendidikan nasional masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ada beberapa sistem di Indonesia yang telah dilaksanakan. Di antaranya, yang pertama, sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi pada nilai. Sistem pendidikan ini telah diterapkan sejak sekolah dasar. Di sini, peserta didik diberi pengajaran kejujuran tentang rasa, disiplin, dan lain sebagainya. Nilai ini disampaikan melalui pelajaran PKN. Bahkan nilai ini juga disampaikan di tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Usia balita dan kanak-kanak adalah masa yang paling menyenangkan bagi seorang anak karena di waktu itu mereka dapat belajar banyak hal sembari bermain. Namun di Indonesia, pengenalan pendidikan sejak dini sudah mulai diterapkan. Bahkan ada yang masih dalam masa balita seperti memasukkannya ke playground dan taman kanak-kanak dan pemberian kursus privat. Yang kedua adalah Indonesia menganut sistem pendidikan terbuka. Menurut sistem pendidikan ini, peserta didik dituntut untuk dapat bersaing dengan teman, berpikir kreatif dan inovatif. Pembelajaran sistem terbuka menempatkan siswa sebagai fokus dari segala proses belajar dan proses mengajar. Siswa berinisiatif dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan proses belajarnya. Mereka dapat menentukan apa yang sekarang dipelajarinya. Mereka dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan cara bagaimana saja, menggunakan apa saja, dan mereka sendiri dapat mengukur kinerja mereka bila mana diperlukan dan dikehendaki. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan beragam. Di Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, daerah, budaya, dan lain-lain. Serta pendidikan Indonesia yang terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang keempat yaitu sistem pendidikan yang efisien dalam pengelolaan waktu. Di dalam KBM, waktu diatur sedemikian rupa agar peserta didik tidak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan karena waktu terlalu singkat atau sebaliknya. Yang kelima yaitu sistem pendidikan yang disesuaikan dengan perubahan zaman. Dalam sistem ini, bangsa Indonesia harus menyesuaikan kurikulum dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan atau pergantian dari waktu ke waktu. Hingga sekarang Indonesia menggunakan kurikulum K13. Sistem pendidikan di India. Pendidikan di India saat ini menggunakan pola dan substansi yang diadopsi dari negara barat, di mana pertama kali diperkenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-19.
Komisi Pendidikan India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan 10-23 untuk usia sekolah tingkat awal 10 tahun, terbagi dalam 3 jenjang, yaitu primari 5 tahun, upper primari 3 tahun, dan sekondari 2 tahun. Struktur pendidikan sekolah yang seragam tersebut telah diadopsi oleh seluruh negara bagian dan teritori India. Walaupun demikian, di lingkungan dan teritori India masih dijumpai sejumlah kelas yang menyelenggarakan pendidikan dasar atau primary, menengah atau upper primary, dan high and higher secondary school. Sistem pendidikan di Arab Saudi. Sistem pendidikan di Arab Saudi terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Walaupun badan yang pengelola pendidikan di Arab Saudi beragam atau berbeda-beda dan antara yang satu dengan yang lainnya, namun rencana dasar semua program-program pendidikan hampir sama dengan program-program pendidikan yang ada di dalam negara, seperti program-program yang ada di negara Indonesia. Di sekolah dasar terdiri dari 6 tahun yang dimulai setelah anak berusia 6 tahun. Sesudah itu sekolah menengah pertama atau SMP selama 3 tahun. Diikuti 3 tahun sekolah menengah tingkat atas atau SMA. Siswa yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi memerlukan rata-rata 4 tahun untuk mendapatkan sarjana muda di dalam bidang ilmu-ilmu sosial atau seni, atau rata-rata 5 tahun untuk sarjana muda dalam bidang ilmu-ilmu eksakta. Sistem pendidikan di Jepang. Kualitas pendidikan di Jepang memang tak perlu dipertanyakan lagi jika melihat berhasilnya Jepang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah kurikulum pendidikan di negara tersebut. Tak hanya di Indonesia yang gemar ganti kurikulum pendidikan, negara maju seperti Jepang pun kerap ganti kurikulum. Perubahan tersebut mau tidak mau membawa dampak perubahan permintaan kualifikasi dan kompetensi pendidik di Jepang. Jenjang pendidikan terbagi menjadi 3 sebagai berikut. Sistem pendidikan di Uzbekistan. Di Uzbekistan, pendidikan menengah dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama mencakup wajib belajar 9 tahun dengan program yang sama di seluruh Uzbekistan. Tahap kedua meliputi pendidikan dan pelatihan kejuruan setelah 9 tahun. Ini termasuk pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah khusus. Kaum muda menerima pendidikan menengah umum saat tinggal di sekolah untuk kelas 10 dan 11. Setelah berhasil menyelesaikan, mereka mendapatkan sertifikat pendidikan menengah lengkap. Pendidikan menengah khusus disediakan melalui jaringan sekolah yang antara lainnya Profesionalo Teknikahoye Uchilhilshe atau PTU atau Sekolah Teknik Profesional. Lulusan menerima diploma spesialis junior setara dengan sertifikat pendidikan menengah lengkap.